Jadi sesudah saya mengalami perjumpaan itu, hadirat Tuhan itu sudah sering, sudah saya rasakan. Sudah rasakan, tapi saya jatuh sakit. Jatuh sakit diponis sama sinse, diponis sama orang kesehatan, betul-betul. Betul-betul. Tapi sakit di ulu hati ya, sakit di ulu hati, bernapas susah. Terus menghayal yang seram-seram. Menghayal seolah-olah ini tiba waktunya mau mati. Ke Pak ini Pak Lubis apa itu firman Tuhan yang sering dikotbahkan itu sering saya dengar. Kalau nggak itu saya gila. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dan yang saya kasih, bertemu kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Tadi jam 6 pagi kami berangkat dari Jakarta ke Merak dan sampai penyeberangan Bangkahuni itu jam 12 siang. Dan kami ketemu dengan seseorang yang adalah subscriber kita tapi punya kesaksian yang luar biasa. Nanti Anda bisa tonton kesaksian itu. Dan sekarang kita sudah tiba di salah satu wilayah Palembang, tentu di hotel, tapi di daerah agak kecamatannya, saudara. Ya, sampai tadi di kecamatan ini itu jam 19.30. Bayangkan berapa jam perjalanan kami, ya. Jam 19.30 itu sama dengan jam setengah 8 malam. Saudara, kami di sini masih beberapa hari. Besok kami ke pedalaman-pedalaman di wilayah Palembang atau Sumsel ini. Oleh sebab itu, saudara, siapapun saudara yang mau mendukung pelayanan ini, Anda boleh transfer ke nomor rekening ini. Ada juga di deskripsi. Kita buat ada beberapa nomor rekening, itu mempermudah saudara untuk mendukung pelayanan misi Injil Kerajaan Allah sampai ke pedalaman-pedalaman wilayah-wilayah Palembang ini. Tentu Anda tahu kalau bicara Palembang, gak usah saya jelaskan lebih detail. Tapi di Palembang itu banyak kabupaten-kabupaten, banyak kecamatan-kecamatan. Kami di kabupatennya. Jadi besok kami akan membuat ibadah KKR di salah satu dusun. Dari hotel ini bisa hampir 2 jam untuk masuk ke wilayah dusun tersebut, tentu melewati hutan-hutan. Selama beberapa hari kami akan buat KKR di sana. Dan selanjutnya kita lebih fokus kepada orang-orang yang belum percaya, terusus rekan-rekan saudara kita yang masih beragama Islam. Karena latar belakang saya dari Islam, ya saya lebih mahir di sana ya daripada untuk melayani orang-orang yang agamanya bukan Islam atau agama yang lain. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kesaksian yang nanti kita dengar lihatlah luar biasa. Tapi saya mau kasih motivasi dulu buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang berpikir, saya ini kan karyawan biasa. Berapa sih gaji saya? Saya juga ini kerja di pabrik. Berapa sih gaji saya? Saya juga hanya pedagang jalanan. Berapa sih pendapatan saya? Penghasilan saya? Saya punya toko kecil-kecilan. Berapa sih penghasilan saya? Ini kan harusnya orang-orang kaya ya, yang punya pabrik, yang punya perusahaan-perusahaan, yang punya toko-toko besar ya, di Roxy, di Glodok, di Mangga 2 mungkin begitu, Mangga 2 Square. Nah, saudara keliru kalau Anda berpikir seperti itu. Karena saudara memberi itu bukan karena kaya, tapi karena ada hati yang mengasihi Tuhan dan khususnya punya misi Injil Kerajaan Allah supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Kalau dia kaya tapi kikir, itu pun percuma. Namun perlu kita sadari bahwa selama pandemi corona ini banyak orang-orang yang kaya, yang punya pabrik, yang perusahaan-perusahaan besar, yang mereka adalah orang-orang yang memang saya tahu tapi tidak kenal dekat banget. Beberapa di antara mereka ketemu saya, mereka betul-betul berkata tidak sangka terjadi, Pak, tidak sangka. Beberapa orang menutup usahanya.
Saudara, sebenarnya pelayanan misi Injil Kerajaan Allah tidak harus orang kaya dan orang pangkat yang mendukung. Sekarang begini, ya, bayangkan saja, jikalau Anda punya hati misi, ya, subscribe kita sudah berapa di sana? Ya, kalau Anda, wah, saya mau memberi 500.000, bagus. Oh, itu mahal, itu banyak banget, Pak. Oh, 200.000, bagus. Oh, banyak sekali. 50.000, bagus. Oh, nggak bisa, 20.000, bagus juga. Karena Yesus bilang janda miskin itu yang memberi lebih banyak. Tetapi janda miskin itu dikatakan Yesus memberi lebih banyak karena memang 2 peser uangnya dia kasih semua. Ya, jadi Anda memberi harus dengan hati yang tulus dan melakukannya dengan murni, memberi yang terbaik. Terbaik itu bukan berarti nominal yang lebih tinggi. Terbaik itu adalah seberapa yang kita punya, mana yang terbaik itu yang kita beri. Kami berjanji tidak sepeser pun uang yang untuk misi Injil Kerajaan Allah kami buat poya-poya. Kami akan gunakan semua untuk pelayanan. Bayangkan tadi saudara, kita itu penyeberangan itu 419.000. Berarti 2 kali penyeberangan, kurang lebih oke, biar gampang, biar mudah 1 juta saja. Kami berapa kali makan sampai di sini? Ya, belum lagi kalau kita bayar hotel dan seterusnya. Tapi karena anugerah saja semua ini bisa kami laksanakan. Selama pandemik, saya tiap bulan 2 kali terbang. Tapi kali ini kita naik mobil karena bisa dijalani sekitar 12 jam tiba kami di wilayah ini. Jadi lebih baik naik mobil, tim saya, saudara, daripada naik pesawat. Tapi biasanya kita naik pesawat. Anda lihatlah di metanoia. Jadi mungkin Anda berpikir, oh pendeta ini enak banget ya, 148.000 subscribe-nya. Ya puji Tuhan lah kalau memberi semua. Tapi kita nggak usah berpikir yang terlalu mengada-ngada. Saya berpikir kalau ada 100 orang saja yang memberi, itu udah lumayan saudara, bisa memberi dukungan buat kami. Kalau ada 200 orang, ya lebih lumayan. 300, ya lebih lumayan. 400 orang, ya makin banyak yang mendukung pelayanan ini, semakin kami giat memberitakan Injil, bukan karena uang saudara, tapi karena ada dana yang kami bisa gunakan untuk pelayanan ke pelosok-pelosok. Lihat pelayanan saya di pelosok-pelosok, di Labura Ketik akan muncul. Di mana, di daerah Palembang mana, coba lihat, semua di pedalaman-pedalaman. Tetapi lihat channel ini terus, metanoia khususnya, ya, ada juga pelayanan orang-orang Islam. Oke, saudara, jangan lupa juga subscribe, like, and share, dan beri komen yang baik. Kalau Anda beri komen yang melanggar hukum, Anda akan berhadapan dengan hukum. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka semua yang mendengar apa yang Kukatakan, urapi, berikan kepada mereka hati yang memberi, hati yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, gila-gilaan dengan Yesus, betul-betul habis-habisan bagi Yesus untuk Injil Kerajaan Allah, supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Saya percaya mereka memberi tidak mungkin menjadi miskin, mereka tidak memberi pun tidak mungkin bisa kaya. Karena yang membuat kaya bukan karena mereka tidak memberi, tapi yang membuat kaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus saya berdoa. Haleluya. Sekarang sudah di Bangkahoni, ya, akan menuju ke satu tempat, itu Mas Suji. Oke, kurang lebih dari sini mungkin bisa 6-7 jam. Udah masuk wilayah Sumsel, Sumatera Selatan atau Palembang, ya. Kita ada di warung. Coba lihatkan warungnya. Oke saudara, kita ada di warung, ya, bincang-bincang. Mimpi jumpa dengan Yesus. Berapa lama setelah mimpi berjumpa dengan Yesus baru kejadian sakit, susah bernapas itu? Adalah setahunan. Setahun. Ya. Tapi sebelumnya itu saya sudah merasakan hadirat dia. Amin. Pokoknya Haleluya. bayangkan aja, mau kerja
Tuhan, saya bilang saya mau kerja, berhentikan hujan dong. Berhenti. Kayak kawan biasa. Saya mau kerja Tuhan, berhentikan hujannya. Berhenti. Saudara, kami ini di warung ya, jadi tidak ada persiapan karena alat-alat kita semua di mobil. Kami sudah di Bangkauri ketemu satpam kita dan kesaksiannya luar biasa ya, kesaksiannya luar biasa. Saudara kita ini dulu dukun-dukun, terus sudah gitu bertemu dengan Yesus. Tapi setelah bertemu dengan Yesus bukan malah sehat, saudara. Nggak lama kemudian malah bernapas pun susah. Tapi mujizat terjadi, sehat dibuat Yesus. Jadi itu sengaja menurut saya itu sengaja diuji ya, supaya Bapak ini dekat sama Tuhan. Namanya aja udah hebat. Ini bukan dibuat-buat loh. Apa namanya? Gaya muda. Gaya muda. Usianya udah berapa? 49. 49. Beda 2 tahun sama saya. Gaya muda tapi dia walaupun umurnya 80 tahun tetap aja gaya muda. Iya, makanya gaya muda terus lihat. Jadi sesudah saya mengalami perjumpaan itu, hadirat Tuhan itu sudah saya rasakan. Tapi saya jatuh sakit. Jatuh sakit diponis sama Sinse, diponis sama orang kesehatan, batu empedu. Batu empedu. Tapi sakit di ulu hati ya, sakit di ulu hati, bernapas susah. Terus menghayal yang seram-seram. Menghayal seolah-olah ini tiba waktunya mau mati. Jadi ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan, disitulah modal doa saya memang minta doa juga ke Pak ini Pak Lubis apa itu firman Tuhan yang sering dikotbahkan itu sering saya dengar. Kalau nggak itu saya gila, asli gila. Jadi itu yang sering putar. Pak Pendeta Residen itulah yang membuat saya bisa tidur. Nanti kalau saya udah capek ketiduran ya nonton itu, baru bisa tidur. Kalau nggak ketakutan terus. Makanya saya sampai ngotot nonton itu terus. Nonton YouTube-nya Pak Lubis itu. Ya gara-gara itu sudah dari firman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, saya mendengar kesaksian begini ya, bukan hanya sekali 2 kali. Banyak mereka yang subscribe kita, pemirsa YouTube, mengalami banyak mujizat. Beberapa waktu yang lampau juga ada yang kena COVID. Kenapa bisa tahu kena COVID? Karena dokter yang mengatakan. Ini bukan dokter abal-abal, dokter rumah sakit Pertamina. Itu bukan abal-abal. Mengatakan COVID. Saya bilang bawa pulang. Tapi nggak bisa dibawa pulang karena itu protokol kesehatan. Kalau gitu kita doa di swab lagi. Ini bukan rapid, swab. Ternyata di swab kedua negatif, tidak ada COVID. Itulah mujizat Tuhan. Nah terus Pak, gimana? Terus sekarang ini tanpa disengaja Pak Pendeta tadi saya nggak merencanakan ketemu kan? Iya. Pak Pendeta pengen langsung jalan terus. Saya langsung jalan terus. Dan mau ketemu saya. Betul. Saya di bawah kaki ini ya tahu jendruan keluar rumah. Keluar rumah ketemu di situ. Ya itu di perawatan itu. Iya. Saya udah di situ. Iya. Pak Pendeta nelpon ya saya udah di belakangnya. Iya. Nah itulah. Saya diarahkan kakinya. Iya. Jadi nggak dibolehkan pergi tanpa kita ketemu. Iya. Itu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Bapak ini ya sudah berapa kali melayani kita ya. Kami ke Sumatera ini, khususnya ke daerah-daerah Palembang ini, baik ke pedalamannya itu sudah 2 kali naik mobil. Nah, biasanya ya itu kita perginya kadang ketemu, tapi pulangnya pasti. Pulangnya biasanya Bapak ini yang ngurusi kita sampai nyebrang, nggak tahu caranya bagaimana. Semua gerbang bisa dia buka. Nah itulah hebatnya, nggak tahu cara gimana. Tetapi saudara, tadi memang saya tidak mau ketemu karena saya pikir bosan-bosan lah kan gitu. Kita sudah masuk mau lintas timur saudara, artinya sudah melewati pelabuhan, sudah melewati arah yang ke tol karena kita mau jalan bawah. Karena ada yang kita mau layani nanti di pinggir-pinggir danau. Nah luar biasanya Bapak ini yang nggak biasa nongkrong di situ, dia nongkrong yang dekat kami mau ke lintas timur sebenarnya, biasa di pelabuhan. Nah, terus gimana ceritanya tadi? Ceritanya gimana? Jadi saya nongkrong di situ. Di situ saya nyampe, berdiri sebentar,
berdiri sejenak. Saya harap Pak, pikiran saya, hitungan saya Pak Pendeta belum turun kapal. Jadi saya berdiri aja sih, tahu-tahu datang telepon. Saya udah di lintas timur kata Pak Pendeta kan. Iya. Terus saya udah di belakangnya. Haleluya. Jadi luar biasa, saudara. Pak Pendeta kan. Iya. Terus saya udah di belakangnya. Haleluya. Jadi luar biasa, saudara. Jadi kami udah di lintas timur, malah bapak ini di belakang mobil saya. Maksud saya tadi saya nggak mau ketemuan, bukan ini. Saya pikir ya udahlah, nanti pulangnya aja lah gitu loh. Pulangnya kita. Tuhan yang jadi. Luar biasa, saudara. Haleluya. Kita doa ya pertemuan ini ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur luar biasa, ini bukan rancangan kami. Karena seharusnya secara pribadi tadi saya langsung mau masuk ke lintas timur, tapi luar biasa. Kami bisa tetap ketemu Bapak ini, nggak bisa menghindar dengan mujizat Yesus.